Salam bahagia pemirsa TV Desa. Acara hari ini Kepoin Desa masih dalam suasana Lebaran. Minal aidin wal faidin untuk semuanya. Saya last minute tadi mencoba mengundang teman-teman bergabung di Zoom di acara ini. Semoga nanti ada teman-teman yang bergabung dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai selama 1 jam ini, karena hari ini kebetulan kami sedang tidak punya tamu, artinya sedang tidak ada tamu undangan khusus yang kita minta hadir di kesempatan kali ini. Oleh karenanya tadi saya mencoba mengundang teman-teman. Ada yang menarik dari Lebaran atau Idul Fitri kali ini adalah pandemik. Jadi beberapa gaya atau beberapa agenda Idul Fitri yang biasa dikerjakan atau biasa dilakukan tidak bisa dilaksanakan di Idul Fitri kemarin, antara lain sholat Id berjamaah di lapangan atau di masjid tidak bisa kita lakukan karena ada protokol atau ada himbauan tentang itu. Kemudian silaturahmi juga kadang-kadang kikuk juga, kita mau berjabat tangan. Nah biasanya berjabat tangan, cium tangan dan seterusnya. Cuma karena posisi pandemik ini maka beberapa hal itu tidak atau belum bisa dikerjakan. Sudah ada masuk ini Blogbox channel, cuma audio videonya kok belum on, mungkin ada sesuatu. Kita tunggu teman-teman yang lain. Sambil menunggu ada ini Mas saudara saya yang luar biasa. Assalamualaikum Kang Mas. Halo. Siapa nih? Oi, minal aidin wal faidin. Backlet kuwi lam apa? Saya golek ganti kursiku. Ganti posisi. Ini saudara komunikator perjuangan. Teman saya berdiskusi kalau di Semarang pas ada waktu mesti tektokan sama Mas Misbahul Munir ini, Mas Munir. Saya suka dari Mas Munir ini update sepedaan. Sepedaannya tekan dindi. Kalah aku nek urusan numpak sepeda. Wes tekan dia udah sampai kemana aja kalau naik sepeda ini. Terus Lebaran bersepeda kemana aja, Mas? Kalau sekarang saya sepeda di rumah, stay at home. Gimana? Terakhir ke Baduy. Oh, sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Terus ada warga yang dikarantina? Milih karantina mandiri. Oh, karantina mandiri ya. Tapi tetangga desa kemarin sore mudik dari Jakarta dari 18 orang. Terus di tes swab. Itu 5 reaktif. Iya, reaktif. Sementara ini di karantina kabupaten. Dan itu pemudik dari Jakarta. Reaktif itu nggak mesti positif COVID sebenarnya. Iya, sambil menunggu swab. Oh gitu. Begitu ya. Hasil swabnya keluar, kalau negatif berarti bisa langsung pulang gitu. Iya. Kemarin dijemput paksa 5 orang. Wih, ngeri jemput paksa.
Karena pemudik dari Jakarta itu. Oh, maksudnya dia pulang tapi tidak melapor. Terus ya mungkin karena ada satu yang sini kemarin kan ada di pasar itu kan ada di pasar Semarang sebenarnya pasar ikan itu kan ya, ada tes kemarin ada yang kena kasus positif itu. Ya terus akhirnya kan terus dicek kemana-mana ketemu siapa lah ketemunya itu lah itu intinya. Mas, fenomena Lebaran yang kemudian banyak tradisi atau kebiasaan yang tidak bisa dilaksanakan, efek atau mungkin respon dari teman-teman masyarakat kayak apa? Saya ingin dulu, memang gara-gara pemahaman yang terlalu berlebihan tentang lockdown itu, beberapa desa menerapkan sampai sebenarnya bahasa saya lebih tepatnya itu penutupan dari orang luar. Sementara itu kemudian ada suasana tradisi saling mengunjungi halal rumah-rumah itu memang agak berkurang, agak berkurang. Tapi sholat Id tetap jalan. Sholat Id berjamaah tetap di masjid. Kecuali saya bagaimanapun kudu ketok orang kudu ketok patuh. Enggak, tapi ini menarik sebenarnya ketika apa ya akan ada satu adab baru atau akan ada satu perilaku baru yang harus kemudian menuntut untuk kita melakukan itu, termasuk dalam konteks di desa mungkin dari pelayanan dan seterusnya, itu bisa jadian ya Mas ya, bisa jadi suka tidak suka harus kita ikuti ya Mas ya. Iya, harus kita ikuti. Misalnya minimal Selamat datang Mas Kasan ini. Sekarang, yuk. Ya. Ada yang rawuh. Setidaknya misalnya ke kantor harus lanjut. Masker, ke kantor harus pakai masker, misalnya gitu. Ketika rapat duduknya berjauhan. Kita nggak berani. Misalnya gini, ketika kami dalam rangka musdes penetapan dalam rangka pemberian bansos, BLT dan macam-macam itu kan harus kumpul dengan lembaga-lembaga desa, BPD, RT, RW dan segala macam. Itu kita sampai untuk mengumpulkan RT yang 20 orang plus 6 RW itu kita buat 2 sesi. Oh gitu ya. Karena agar ruangnya tetap berjarak. Balai desa ini secara cukup karena dikai jarak semeter. Iya. Kita menyapa yang baru bergabung, Mas Kasan 24 namanya, Mas Kasan 24. Ini Mas Opo, monggo Mas diperkenalkan. Ini sudah rawuh Mas Munir dari Demak. Lupa kayak Salam Ansori Madiun, Bos. Woi, Madiun. Siap. Madiun. Siap. Lah jenenge dadi Kasan 24 iki aku kan kayak apotek 24. Minal aidin wal faidin, ini baru masuk Mas Abu Kolil, Sekdes Kecamatan Suruh. Suruh ini berarti Kabupaten Semarang. Trenggalek, Bos, Trenggalek. Oh, Trenggalek. Apa kabar Trenggalek? Mas Abdul Kolil? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana ini sesama Sekdes ini? Mas Munir juga Sekdes, Mas Kolil Sekdes. Nah, kalau yang dari Madiun ini teman perjuangan, teman jalan-jalan saya ini. Monggo Mas Abu Kolil berbagi cerita di desanya dengan adanya pandemi, dengan adanya aturan protokol kesehatan, dengan adanya bantuan sosial dan seterusnya, ada sesuatu yang menarik, Mas? Matur suwun. Kalau menarik, mungkin kita ingatan kita kembali ke 2004 kemarin, Mas. Memori kami terbuat. Harus kembali lagi 2000. Wong lawas iki. Iya.
Wong lawas. Ya. Jadi ya dinamika lah, memang mau seperti apapun masyarakat. Yang beda ini Mas, memang beda gini, persepsi bahwa terkait bantuan ya mungkin ya awal dari situ mungkin. Terkait dengan bantuan itu kan ada persepsi yang beda. Jadi apakah ini urusan pengentasan kemiskinan ataukah ini urusan penanganan COVID-19? Nah, artinya kan gini, ini dua pemahaman yang jadi di masyarakat jadi efeknya agak beda. Betul. Kalau ngomong urusan kemiskinan, ya silahkan pakai ketika bansos macam-macam itu pakai urusan kemiskinan, standarnya kemiskinan macam-macam. Nah, ketika ngomong ini COVID-19, ngomong dampak, maka ya jangan ngomong kemiskinan, terdampak dan tidak terdampak. Bisa jadi petani yang miskin itu tidak terdampak. Bisa jadi. Di desa-desa banyak petani yang bisa survive di hari-hari ini karena dia masih punya panenan, punya macam-macam lah. Mau sayur, tinggal ke kebun. Ini dia tidak dalam tanda kutip dia tidak begitu terdampak kalau ngomong dampak. Kalau ngomong kemiskinan, iya dia miskin. Tapi kalau ngomong dampak COVID, sangat mungkin banyak warga kami yang tidak terdampak. Tidak merasa terdampak. Malah mas nek COVID yus ngene iki uripku panjat ngene ae lah. Biasanya seperti itu. Nah, ini menjadi kontra di masyarakat yang merasa saya ini terdampak. Nah, ini yang jadi masalah. Garis menengah ke atas yang merasa terdampak ini yang justru memperkeruh suasana. Bukan lagi orang-orang yang itu. Nah, itu mungkin yang terkait mentalnya ini ya. Berarti ini bicara mentalitas juga ya, artinya sebenarnya dia tidak berdampak, tapi terus ini dijadikan momen untuk kemudian dia merasa bahwa dia kena dampak dan harus dibantu, kan Mas? Iya, itu jadi ada suasana saat ini. Saya ini tidak miskin, tapi terdampak. Nah ini. Karena Kemendes mengeluarkan aturan itu yang miskin dulu, yang miskin dan terdampak. Nah, ini yang dijadikan beberapa orang yang merasa tidak miskin tapi terdampak. Jadi wacana-wacana itu digelontorkan di kita di desa itu disibukkan dengan urusan itu. Ini miskin apa terdampak? Ini miskin atau terdampak? Sementara di beberapa kesempatan ya semua orang ngomong terdampak. Ini bukan urusan pengentasan kemiskinan. Ini urusannya adalah ini Mas yang menjadi masalah. Oke. Itu yang terkait dengan Mas Munir kayaknya mau nanggepi iki. Mas Khalil, Mas Munir mau nanggepi. Ya, terima kasih. Komandan Sekdes iki memberikan respon. Ini ayo Mas. Oke, digawe gayungnya lah obrolan. Semuanya podo-podo sama-sama dengan orang lawas ini sama Pak Abdul Khalil. Saya sependapat dengan Pak Abdul Khalil bahwa memang ini ada di samping ada ketidaksinkronan persepsi lah, perbedaan persepsi antara masyarakat dengan kita dengan pemerintah. Tapi memang itu saya tidak bisa menyalahkan pada masyarakat sepenuhnya, kan Om. Karena gini, narasi yang dibangun oleh pemimpin negeri ini, mulai dari Pak Presiden, mulai dari Menteri, ini adalah bantuan untuk warga yang terdampak COVID. Bukan untuk miskin. Namun, turunan segala aturan mulai dari Permendes sampai Pergub sampai Pergub ke bawah itu adalah pertama menggunakan data PKH. Untuk PKH, padahal PKH itu adalah untuk warga miskin yang ada ibu hamil, lansia, balita dan segala macam lah itu. Itu bukan untuk data itu bukan untuk penanganan terdampak bencana, misalnya COVID. Kemudian dua, yang menerima bansos, penerimaan bantuan non tunai beras.
Nah, itu. Kemudian yang ketiga, macam-macam bansos. Nah, permasalahan muncul ketika ada sebagian data itu sampai di BLT. BLT pun ada dua, BLT pusat yang namanya apa itu, sama dengan BLT yang berasal dari dana desa. Ya. Oke. Nah, garis besarnya aturan itu adalah gini, agar tidak double, yang sudah menerima PKH, PPNT tidak menerima BLT. Ya. Yang sudah menerima BLT pusat tidak menerima BLT DD. Nah, persoalannya adalah kembali yang ketika pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu saya ikut gabung dengan forum semacam ini soal data di desa. Data. Nah, mengenai data ini sebenarnya saya setuju dulu yang rekomendasinya adalah ada perubahan atau ada perbaikan data. Ini datanya dikumpulkan oleh pihak-pihak yang tidak sama. Ada PKH, ada petugas lain, ada apa, kemudian dari desa melalui Musdes dan segala macam. Satu, dua, data itu memang awalnya tidak diperuntukkan untuk penanggulangan bencana apalagi COVID. Oke. Sehingga dan ada yang tiba-tiba data entah itu bagaimana caranya tiba-tiba ke bawah itu sudah muncul by name. Sudah ada namanya ini, nama ini. Oh, ya. Nah, akibatnya jangan salah, di Demak itu ada kepala desa yang dapat BLT dari pusat. Data dari itu pusat. Kepala desanya sampai marah-marah karena dia malu juga kan. Ada namanya itu, data tidak bisa dibuka. Dipikir dia yang mengajukan diri ya? Iya. Nah, itu padahal data sudah ada, yang BLT pusat itu tiba-tiba ngambil di kantor pos, sudah ada by name. Lucunya lagi, yang masuk daftar itu ada sebagian lewat kantor pos, ada yang tiba-tiba masuk ke rekening. Yang punya rekening tiba-tiba bisa dikirimi, padahal tidak pernah dimintai rekeningnya. Yang punya rekening BRI sama Mandiri itu tiba-tiba dikirim ke rekening BRI atau Mandiri tanpa pemberitahuan sebelumnya. Berarti tanpa dia memberikan data nomor rekening, ya. Tapi kemudian karena ada data bahwa dia masuk sebagai penerima manfaat langsung masuk ke rekeningnya. Ya. Ini ada satu kejadian lucu nih, Om. Ada kejadian satu lucu di tangga desa. Geger suami istri karena itu namanya nama kebanyakan wanita. Dapat kiriman 600.000 kan? Oh, masuk rekening. Oh ya, masuk ke rekening istri ya, rekening. Ya, rekening dikiranya istri, ya? Dapat kiriman dari selingkuhannya. Ramai itu keluarga. Loh itu fakta loh. Itu fakta. Selingkuh karo Pak Menteri dan mata sawu. Satu. Cocok. Kita data itu kok bisa muncul di sana, dari mana itu munculnya? Apa bukan dari itu kan? Satu. Kedua, jadinya enggak itu gampang, itu negara gampang Om kalau itu. Nah, itu kan mungkin karena pakainya kan NIK sekarang Om. Tapi anehnya lagi, ada lagi data yang namanya bansos dari provinsi itu. Ada anak umur 6 tahun, dapat bansos. Wih, ngeri ya. Aneh lagi kan. Jadi gini Om, ini ya sementara yang di desa ada itu ya satu BLT dari dana DD, BLT dari pusat, bansos dari kabupaten, bansos dari Kemensos, kemudian bansos dari provinsi. Nah, ini sebenarnya kalau saya masukkan, andai kata seandainya mungkin ini bisa meminimalisir permasalahan yang ada di desa adalah seandainya data itu memang data ini harus ada satu samaan dulu persepsi bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Abu Khalil tadi, ini tuh bantuan untuk orang miskin atau untuk yang terdampak. Itu harus satu garis dari atas sampai bawah. Satu, dua. Seandainya artinya harus difinalkan dulu siapa target sasaran, orang miskin atau orang kena dampak. Ya, terus kedua, seandainya bantuan itu satu pintu. Satu jenis dan satu pintu. Karena begini, Om, ketika ada kebijakan agar ini meminimalisir permasalahan di desa, masyarakat,
maka yang sudah mendapat bansos itu tidak mendapatkan BLT. Ya. Oke. Nah, masalahnya nilai materinya berbeda. Nah, itu salah satu yang sempat kita pertanyakan ketika bantuan kabupaten mampu mengei 200 desa ngei 200 ora rupa duit loh, Pak. Rupanya minyak tanah, minyak goreng, mie, dan segala macam 200. Masa iki 600.000 ya, 600.000 pengtel kali 3 bahkan terakhir katanya ditambah 300 kali 6. Sampai Desember kan? Kali 3. Kuwi desa isahan apa rak duite kuwi? Ini gambaran desa saya ya. Gambaran desa saya. Ini Om. Desa saya menerima 1,3 M. Oke, sebentar. Nanti dilanjut kita menyapa dulu yang ini Mas Gumilar. Ini Gumilar berarti terbacanya. Halo Mas, Mbak Saras juga sudah gabung tapi video sama audionya nggak keluar, tapi ini forum silaturahmi Lebaran, ngobrol-ngobrol kabar-kabar desa. Jadi tadi Mas Munir dari Demak sudah berbagi cerita. Ayo Mas dilanjut. Minal aidin wal faidin yang baru gabung. Ya Mas Munir. Mas Munir yang tadi menarik loh, ono kabar selingkuhan barang ini. Artinya gini Om, benar, data itu bayangkan ketika ini kita sudah mempersiapkan data, tinggal aja momen pembagian BLT dari DD. Selingkuhan itu apa ya? Ya. Nah, saya mau tiba-tiba Pak Khalil ini mendapat kiriman rekeningnya ada masukan 600.000. Sopo sing ngirimi iki? Nah ini ketika kita tiba-tiba tinggal pembagian aja, tinggal penyampaian BLT ini aja. Ini tiba-tiba ada pemberitahuan, ada bansos dari provinsi, tiap desa dapat 71 orang. Sudah ada namanya, sudah ada nick-nya, dan sudah ada alamatnya. Sementara tahap pertama ini tidak boleh dirubah. Loh, kuwi datanya dia untuk sekondi gawe daftar kayak gitu. Maksudnya desa dilibatkan enggak, Mas? Enggak. Oh. Dia mengambil data dari dinas sosial ya mungkin dari dulu sensus atau dari apalah gitu, kalau atau dari PKH enggak tahu saya. Tapi yang jelas itu di luar yang data yang kita musdeskan dengan BPD maupun RT RW pada masyarakat inilah ama ini yang pantas di luar itu. Jadi itu kemudian tadi pesannya tidak sama, berubah-ubah ini kita jadi kemudian gini untuk aturan DD yang untuk BLT ini kan kata-kata kalimatnya kan maksimal yang mendapat dana desa sekian, maksimal sekian. Ya. Nah, kayak tempat saya ini 25% ngono-ngono kita. Ya, 25% yang 800 juta ke bawah, yang 30% yang jajane 300. Dum loh. Nah, itu masing-masing desa punya kebijakan berbeda. Ada satu desa nih, kesempatan saya, dia ngambilnya karena ingin fisiknya tetap bisa berjalan banyak, dia ngambilnya hanya gini, RT-nya ada jumlah RT ada 26. Dia bilang sama RT kemudian sudah satu RT saya jatah satu, terserah kamu milihnya, terserah sana kamu undian atau apa terserah. Ambil hanya 26. Artinya dia sebenarnya 26 kali 1.800 sekitar 54 jutaan lah, sekali cair 16 juta lah. Artinya dia hanya ngambilnya hanya tidak ngambil persentase maksimal. Nah, tapi ada desa lagi yang ngambil maksimal, misalnya tempat saya itu 1,3 M dapatnya DD itu 35%. Itu harusnya 471 juta lah untuk 3 bulan. Nah, tapi motong kayak gitu kan nggak bisa. Itu sudah dana desa itu kan sudah terkotak-kotak, sudah terplot-plot menurut ini untuk berapa titik dan segala macam lah. Tiba-tiba harus potongan tetap ngambilnya untuk pas. Nah, pas saya ngambilnya 223 orang, artinya senilai 400 sekian 1 juta. Itu untuk 6 bulan untuk 3 bulan pertama loh, Pak. Nanti kalau ada kebijakan katanya diperpanjang sampai Desember 300.000 per bulan, itu artinya dikalikan 800 juta. Entek duit dana desa. Iyalah. Makanya ketika ada tambahan BLT dari dana desa, ini yang menarik adalah
kemudian pertanyaannya ketika yang semangat kemarin memaksimalkan ora duit mana atau tunggu tambahan sampai 6 bulan lagi. Ya, Mas. Ya, dan merubah dari titik untuk pembangunan fisik menjadi untuk ini itu bukan sesuatu yang proses yang mudah juga. Apalagi yang kebetulan yang harus dihapus itu proyek fisik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, misalnya jembatan atau saluran irigasi yang ada dibutuhkan di satu wilayah. Kebetulan dihapus untuk ini juga jadi hal perdebatan masyarakat yang tidak mudah juga sebenarnya. Karena memang sebenarnya dibutuhkan juga. Artinya ini tantangan untuk aparatur desa untuk bagaimana menyikapi kemudian mengambil langkah-langkah yang bijak ya. Ketika kemudian ada di daerah yang sempat saya baca berita kan di luruh kantor desa sampai lurah diancam dan seterusnya. Ini sudah bergabung lagi dari Temanggung ini gambarnya di video nih. Minal aidin wal faidin, Cah Temanggung. Sami-sami yo, Pak. Mohon maaf ini benar. Siap. Ada Mas Darto, Suprobo. Ini juga baru masuk minal aidin wal faidin. Matur nuwun Mbak Saras masih gabung. Monggo Mbak kalau ingin menyampaikan sesuatu. Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, Mas Koco dan bapak-bapak yang hebat. Yang saya maaf nih baru gabung, jadi nggak tahu yang di awal, tapi mendengar tadi ulasan dari Pak Munir. Ya. Kalau menurut saya ulasan Pak Munir dan beberapa yang sudah masuk datanya ke saya, kemudian berita, informasi dan sebagainya. Sebenarnya carut-marut seperti ini kan tidak perlu ada ketika SOP dari pemerintah pusat itu jelas turun ke bawah seperti apa. Kemudian kita tahu bahwa Indonesia ini kan banyaknya desa, beribu-ribu desa yang ada di sini, kemudian dari strata desa, kemudian ke kecamatan atau mungkin ke kabupaten atau kota dan provinsi dan lainnya. Mereka mempunyai tanda kutip kebijakan-kebijakan yang agak lepas kendali sehingga di bawah ini tidak atau pelaksanaan ini tidak bisa dilaksanakan dengan mulus gitu. Beda dengan misalnya seperti negara Amerika atau mulu kesehatan dalam yang menjadi satu yang bukan merupakan pulau-pulau tersebar seperti ini. Nah, pada intinya kekuatan anggaran negara, desa maupun provinsi dan kabupaten itu juga kan terbatas. Ya. Jadi kemudian dengan COVID ini saya melihat sisi positifnya yaitu semua berlomba-lomba untuk memberikan bantuan baik dari pemerintah manapun strata maupun dari swasta, apalagi perorangan, apalagi seperti kemarin dari komunitas-komunitas seperti IKA Undip, seperti IKA Himpuni, apa dan sebagainya gitu ya. Kemudian belum lagi dengan adanya masyarakat sendiri memberikan bantuan secara sukarela. Nah, ini itu tidak ada SOP. Sehingga berapa bantuan, berapa uang, apalagi uang Mas. Hari gini orang butuh uang karena banyak yang di PHK. Saya nggak tahu yang di desa nih. Kalau di desa mungkin ya tentunya berdampak kepada bagaimana perekonomian di desa itu juga akan terganggu. Ya. Nah, ini yang perlu diatur sebenarnya dari teman-teman Kementerian Desa. Seperti apa? Nah, ini terlihat juga ketika ada wabah yang tidak bisa kita hindari, kita dapatnya juga sudah terkaget-kaget. Ini yang tidak siap gitu loh. Terlihat sekali bahwa koordinasi antara tingkat bawah, tengah, dan atas itu tidak pernah bisa sinkron. Jangankan di bawah, jangankan di desa, jangankan di tingkat kementerian, koordinasi antar kementerian aja udah nggak sinkron gitu loh. Ada satu titik tanda kutip yang harus kita cermati kembali. Nah ini tentunya dampak-dampak seperti ini yang terkena dampak paling parah itu kan yang di tingkat desa. Maksudnya di tingkat bawah lah.
entah itu desa di bawah Kementerian Desa atau mungkin di level bawah pemerintahan, ataupun di tingkat-tingkat seperti kita ini Mas, yang di tengah-tengah gini nih, yang di kota ini terdampak terhadap PHK dan sebagainya gitu. Mungkin itu saya pikir SOP, kemudian aturan bahwa memberikan bantuan itu harus berapa, kalau ini diikuti oleh semua lini, oleh semua yang memberikan bantuan, tentunya tidak akan carut-marut seperti ini. Mungkin sementara itu dulu Mas, nanti sambil saya mendengarkan apa yang dibahas oleh bapak-bapak yang hebat ini. Saya terima kasih sekali bisa kenalan dengan bapak-bapak yang hebat. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Gumilar, gimana, ada info apa nih dari kampungnya? Habis itu nanti Temanggung. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau dari kacamata saya di desa setempat saya ini, itu kan benar tadi kata Pak Munir, ada bantuan dari pusat dalam bentuk PPNT, PKH, terus yang bansos dari Kemensos juga ada, dari provinsi, kabupaten, sampai di desa juga dana desa yang dulu pernah saya ceritakan 30% dana desa digunakan untuk BLT desa. Nah, waktu pertemuan dulu juga saya sempat mengatakan bahwa data itu yang paling penting. Mungkin Pak Koco masih ingat. Ya. Dan sekarang terbukti carut-marutnya tidak ada data itu menjadi kalang kabut di level bawah, di level desa ini. Apalagi data dari pusat itu kan asal nyomot, ngambil entah dari Kemensos atau dari Dinsos, itu asal ngambil. Di kita juga nanti memverifikasi lagi, oh ini sudah dapat, akhirnya kita coret-coret lagi, tuh sangat bikin kerjaan berkali-kali di bawah itu. Nah, kalau simpelnya sebenarnya kalau emang dana desa itu dipotong untuk kepentingan COVID, itu harusnya udah langsung dari atas aja menurut saya. Dipotong sekian persen, masuk ke atas, satu pintu semua, atas yang bagi sendiri. Itu kan lebih baik. Itu tidak ada, ini kan jadi kalau di kita di sini di Jawa Barat itu kan dari provinsi sendiri nggak jelas ininya, datanya seperti apa, keluarnya kapahan dalam bentuk apa. Terus akhirnya juga saya kan berpikir juga ada bentuk bantuan ini kan ditetapkan selama 3 bulan. 3 bulan ini apakah kita yakin virus ini akan selesai selama 3 bulan? Itu yang perlu tanda kutip pertama itu. Kok bisa pemerintah menentukan bahwa bantuan selama 3 bulan itu bisa menyelesaikan virus ini? Saya yakin virus bisa sampai berkepanjangan. Nah, itu perlu dijadikan tanda tanya besar bahwa ada apa di balik corona ini. Karena kalau dari pengamatan saya ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, tadi masalah bantuan yang sudah ditetapkan kok dalam jangka waktu 3 bulan. Dari pusat sampai level bawah cuma memberikan waktu bantuan itu cuma sampai 3 bulan. Saat itu mungkin entah diperpanjang atau tidak itu nanti ke depan seperti apa kita lihat. Yang kedua, tes web itu tersentral di Jakarta semua. Nah, kenapa tidak di waktu itu saya sampai disampaikan kenapa tidak diberikan, tidak dianggarkan, ditaruh di setiap provinsi atau kabupatennya, paling tidak di provinsi lah. Itu kan lebih dekat, lebih cepat informasinya. Karena kasus saya itu di istri saya di rumah sakit itu ada pasien yang di tes web, pasien sudah pulang, suratnya baru datang, baru keluar. Itu kan kayak lelucon ini kita menangani virus kayak lelucon. Pasiennya sudah pulang, keluar ternyata positif. Iya. Nah, udah pulang, udah ternyata positif, udah nyebar lagi di kampungnya, baru dijemput. Nah, itu kan kayak lelucon ini kita. Makanya ada beberapa kejanggalan yang saya nilai itu entah ada apa di belakang ini. Terus
dengan kondisi-kondisi seperti kan akhirnya yang jadi benturan ada di level bawah. Menurut Pak Muda benar tadi, di level desa itu yang menjadi benturan sangat kencang. Apalagi yang kemarin desa baru melaksanakan pilkades. Iya. Itu sangat benar-benar benturan sekali. Ada momentum untuk bikin rusuh ya, Mas? Bikin rusuh itu. Iya. Ya mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi yang dari Temanggung ini kabarnya termasuk yang lumayan banyak untuk positif nomor 1 di Jawa Tengah apa ya? Iya kabarnya Temanggung apa terus saiki semua gerbang desa ditutup dijaga karo apa jenenge hansip-hansip. Monggo Temanggung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komandan Suryo Koco yang kami hormati dan Bapak Ibu, tentunya ini yang sangat luar biasa. Terima kasih. Di sini mungkin kapasitas saya gambarnya digawe sing apik ben mlebu iki ketok ganteng ngono lho, jenggote barang iki. Ini efek lockdown ini Dan. Nah, ngono ya, orang tukang cukur ya. Lanjut. Ya, jadi kapasitas di sini mungkin saya cerita bukan memberi solusi Dan. Ya, jadi benar apa yang disampaikan Komandan Surokoco ini Temanggung termasuk zona merah. Khusus di kecamatan saya itu ada 7 yang positif. Jadi sudah sangat mengkhawatirkan di daerah saya. Di kecamatan saya ada, ini saya melihat sing khusus kecamatan saya, jadi ada 16 desa. Untuk lebaran tahun ini jelas itu per dusun, bahkan portal itu per dusun, per gang masuk dusun ditutup semua. Jadi hari ini pun sudah ada yang dibuka, sudah ada yang masih ada yang tutup juga. Jadi masing-masing desa punya kebijakan tersendiri. Nah, cuman ini yang perlu kami sampaikan, perlu kami ceritakan, dan mohon maaf mungkin sudah diceritakan bapak-bapak atau ibu yang tadi. Di kondisi daerah saya itu menurut saya memang di negara kita ini, khususnya di Temanggung, ini menurut saya ya semuanya menurut saya memang tidak kondusif masyarakatnya. Yang mungkin pemerintah juga pusing, stres mikirin corona, yang menengah juga kena dampak, mungkin ada PHK dan sebagainya. Dan maaf, ini yang kalangan bawah, yang miskin ini tetap nyun sewu, bahasanya ya arogan atau serakah gitu. Saya tetap ada ini tetap ada yang salah juga atau lagi sakit. Artinya masyarakat ini juga lagi sakit gitu kan menurut saya. Artinya yang diasumsikan miskin ini malah tambah serakah untuk menerima bantuan. Artinya begini, contoh itu Kabupaten Temanggung menurut saya sudah cukup teknisnya sudah cukup lumayan. Jadi ada surat edaran bupati yang di situ sudah mengatur dana desa itu berapa jumlahnya. Kemudian per desa itu sudah ada sendiri-sendiri. Jadi 30% dari dana desa tertentu itu sudah ditulis semua. Misalkan desa Caruban itu dapat berapa persennya dari DD-nya, berapa nominalnya. Kemudian diperuntukkan untuk berapa kakak, seperti itu. Sudah ada semua, sudah ada edaran bupati. Oh, bupati memberikan edaran untuk kemudian berapa orang yang dapat. Iya, sudah ada. Itu. Dan bukan musyawarah desa. Bukan, jadi masing-masing begini, masing-masing desa itu berbeda jumlah penerimanya sesuai dengan dana desa, besarnya dana desa. Jadi dari pemerintah kabupaten sudah memberikan teknis itu. Misalkan desa A 135, desa B mungkin bisa 200, desa C mungkin bisa sampai 400 dan seterusnya. Sesuai dengan dana desa yang ada. 30% dari dana desa tersebut. Nah, cuman itu sebenarnya menyalahi aturan dong. Yang harusnya kan diputuskan dalam musyawarah desa. Mas Cari ya. Bentar Pak Koco. Itu angkanya saja, angka penerima. Kalau daftar penerima itu nanti di Musdes. Bukan by name. Ya,
Enggak, Bukan. bukan. Angka itu ditetapkan atau diberikan penetapan oleh bupati atau kemudian hanya disarankan atau piye? Ditetapkan Dari karena ada surat bupati. edaran dari Kemensosnya, Kemendesnya ada itu. Surat Nah, edaran. di situ Kalau- sudah sangat jelas. Misalkan masing-masing desa itu jumlah penerimanya berbeda Nah, sesuai dengan dana desanya. nah. Nah, cuman untuk by name, untuk nama-namanya itu ditentukan melalui musyawarah. Oh gitu. Nah, Kalau terus Demak, ini Demak. Kalau Demak gini, Pak, kalau Demak, mohon maaf ini, kalau Demak, perbuknya itu hanya mengatur begini, yang desa yang mendapatkan dana desa senilai 800 juta ke bawah, itu untuk BLT sebesar maksimal, kata-katanya maksimal 25%. Yang 800 sampai 1 miliar 200 itu maksimal 30%. Artinya tidak ditetapkan berapa persennya, tapi limit maksimalnya, kan? Ya, betul, limit maksimalnya. Ya, betul. Ya. Ya, sama seperti Demak sama Temanggung juga gitu. Tapi sudah sangat rigid sampai dengan masing-masing desa beda tadi, ada yang 25%, ada yang 30%, itu sudah diterangkan di situ. Tapi ini Pak, berarti kalau di Temanggung ditetapkan sampai di limit maksimalnya gitu. Iya, jumlah penerima, jumlah kakak. Kalau Demak bebas, Kalau Demak bebas mau berapa kakak, tapi maksimalnya hanya boleh segini kan, kono? Iya, Sesuai aturannya. Izin Mas Koco izin. Monggo. Mau tanya nih sama bapak-bapak yang ada di desa ini, kecamatan. Bapak kecamatan ya? Ada yang camat ya? Enggak, Desa, ini semua pemerhati, Kades. Oh, Kades. Kok lucu ya? Menurut saya kok lucu ya? Sebenarnya data itu kalau kita nggak tahu apakah itu data dulu baru diberikan maksimal dana desa atau bantuannya itu, atau bantuan itu sudah keluar 800 juta sekian untuk satu desa, kemudian datanya sakar-karmu, terus ini data 800 itu per kecamatan. Iya, begini Ibu. Jadi masing-masing desa itu kan jumlah dana desanya kan berbeda-beda sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Nah, kemudian di surat edaran bupati itu sudah sangat jelas kriterianya penerima itu seperti apa, sudah sangat jelas. Yun Sewu, saya potong dulu. Itu dana desa untuk konflik ini atau dana desa untuk pembangunan? Konflik kan? Dana desa jadi gini. Dana desa dengan adanya COVID ini kemudian dilakukan refocusing, perubahan prioritas pemanfaatan, ada kemudian ditetapkan bagian dari dana desa itu digunakan untuk BLT dana desa, jadi bantuan tunai menggunakan dana desa. Nah, menurut aturan yang saya tahu itu hanya disampaikan tentang batas maksimal. Batas maksimalnya berapa, tidak ada batas minimalnya. Artinya ketika satu desa itu kemudian BLT dana desa itu hanya diberikan ke satu orang pun itu sudah gugur kewajiban, sehingga dana desa untuk tahap ketiga itu tetap bisa cair. Tapi kalau desa tidak mengalokasikan BLT dana desa, maka sudah ada surat keputusan Menteri Keuangan tentang tidak bisa mencairkan di tahap ketiga. Kalau tahap dua, Mas. Ini tahap 2 harus masuk. Tahap 1 kan kemarin. Lagi satu. Ini harusnya satu kan kemarin, Mas. Enggak, kan dana desa itu ada 3 tahap. Ada yang 2 tahap. Yang 2 tahap itu yang dianggap kemarin baik dalam konteks pengelolaan itu 2 tahap. Jadi 60% terus 40%. Nah, kalau yang umum itu 40 itu sebenarnya harusnya sudah selesai di bulan Januari, Februari, Maret. Maret itu harusnya sudah selesai. April paling lambat. Kemudian ini sudah masuk tahap 2. Terus nanti Agustus kalau nggak salah itu masuk tahap 3. Nah, memang salah satu masalahnya adalah belum semua desa menerima sampai di tahap 2-nya. Sehingga ketika mengalokasikan dana pun
mungkin bisa jadi belum siap dananya kan gitu. Tapi balik lagi ke tadi penetapannya memang kalau Kementerian Desa sepaham saya itu menetapkan batas maksimal. Nah, kalau kabupaten mestinya tidak boleh melanggar aturan itu kemudian dia hanya memberikan ya batas maksimalnya, batas minimalnya tidak ada, batas maksimalnya memang ditetapkan. Jadi pemahamannya gitu. In case di Temanggung mungkin mungkin disebut batas maksimalnya berapa atau kemudian wajib berapa. Nah, itu yang mungkin kita perlu lihat kalau Bupati membuat surat edaran atau membuat keputusan harus memenuhi jumlah sekian dan seterusnya, sepertinya agak kurang pas. Artinya sepertinya agak kurang pas karena memang secara aturannya harusnya tidak ada pemaksaan harus sekian, itu lebih pada diputuskan dalam musyawarah desa seperti yang tadi disampaikan Pak Abu Kholil tadi tentang ya setuju. Untuk orang miskin atau orang kena dampak kemudian diputuskan bareng-bareng, mestinya kayak gitu. Selamat bergabung ada Mbak Yanti ini dari Jepang. Nah, mana Mbak Yanti? Mbak Yanti Jepang. Oke, matur nuwun ya, Temanggung sudah berbagi cerita, tapi saya sebagai orang Temanggung juga ikut prihatin karena nomor 1. Ini belum lengkap sebenarnya Dan. Dan begini benar. Sama tuh. Surat edaran itu menurut saya hanya rambu-rambu dan atau jenisnya. Jenisnya kan anak yang oke. Nah, jadi jenisnya sekalian setiap desa itu kan sudah ada datanya, desa ini dapat berapa dana desanya, makanya itu rambu-rambu. Kemudian kriterianya juga disampaikan di situ, misalkan penerima bantuan BLT DD itu dana desa itu kan non PKH yang tidak mendapatkan PKH, terus dan seterusnya itu. Nah, cuman di sini permasalahannya sampai ke bawah, ya, sampai ke masyarakat itu nyun sewu ketika tetangga dapat, sini tidak dapat sesuai Mary bahasanya seperti ini yang menurut saya tadi yang masyarakat kecil pun sedang sakit hari ini. Artinya secara kejiwaannya masyarakat sakit ketika kemudian daerah itu merasa harusnya saya dapat terus ngeributi gitu ya. Ya Mary itu tadi. Tapi satu sisi karena mungkin karena penetapannya mungkin Mas. Apakah memang proses penetapannya yang kemudian dia lebih mampu dari saya kok dia dapat gitu. Nah, begini, kan tadi kriteria sudah jelas untuk menerima itu. Kemudian masing-masing RT, artinya kan ada angka di situ, ada angka di desa, satu desa itu berapa kakak yang dapat kan sudah ada rambu-rambunya. Nah, makanya desa di situ menentukan calon penerima RT datanya. Jadi RT yang mengusulkan. Jadi satu desa dibagi proporsional per dusun. Nah, jadi ini nanti datanya Oke. Nanti datanya itu diperoleh dari RT. Nah, di sini nyun sewu korbannya ini jadi Pak RT ini juga jadi korban. Iya, betul. Artinya bukan korban tapi kena imbas. Iya, kena yang imbas. Mary tadi. Kalau sing dijotosi barang ya. Walah, ya ampun. Nah, itu Mbak Yanti minal aidin wal faidin. Maaf lahir batin Om Koco. Nah, itu tadi dan cerita saya. Jadi menurut saya masyarakat nyun sewu Temanggung lanjut. Yang masyarakat yang bawah dalam kondisi sakit itu tadi yang saya sampaikan. Jadi, nanggapi Temanggung Mas Coco. Jadi memang sebentar ini Temanggung udah cukup belum? Siap, ini sebentar lagi selesai mungkin nanti sambung. Ya. Mbak Sarah sebelumnya minal aidin wal faidin bergabung Mas Aji Martono ini salah satu karib saya yang
sering berdiskusi tentang desa dan suka marah-marah ke saya karena Wah, hebat. desa. Selamat datang, Mas. Oke, Mbak Saras. J. Habis ini Jadi kalau Mas Haji. baik. Dari Mas Ma'arif ya? Ma'arif ya, Ya. Mas Ma'arif Temanggung. J. Itu sebenarnya Mas Koco, kalau dilihat dari cerita Mas Ma'arif yang begitu panjang lebar, itu sebenarnya proporsional atau pembagian dana desa berdasarkan dukuh tadi itu sebenarnya sudah bagus. Hanya saja mungkin kita tilik lagi data yang benar. Jadi sebenarnya gini ya, kasihan juga sih Pak RT-nya gitu. Dia menjadi imbas karena serba nggak enak toh sakjane. Iki sebelahe tonggo nomor telu DKI kok tonggo nomor papat ora DKI gitu. Padahal sebenarnya dia ya beda-beda tipis lah, beti-beti gitu sebenarnya yang dia bisa juga mendapatkan. Tapi yang saya pertanyakan Pak Arif, Pak Ma'arif, bahwa apakah itu sudah disosialisasikan, kemudian dia ngerti banget atau ora gitu lah. Maklum nggih, nyun sewu banget ini biasanya kalau Aku ya kamu orang guna aku. Oh, jadi foto dan geger foto itu aku. Teman-teman yang ada di desa foto itu, ke rumahku. teman-teman yang ada di desa itu biasanya ya itu tadi dalam kondisi seperti ini. Siapa sih yang nggak butuh dengan BLT? Aku dewe ya nek aku nang desa aku mesti butuh, aku nang kene aku butuh kok gitu loh. Nah, itu apakah sudah secara bukan akurat, artinya sudah secara apa namanya ya Pak RT itu atau dari kecamatan atau dari kepala desanya juga itu memberikan sosialisasi bahwa iki nganggo opo, kemudian terdampak konfliknya yang harus didulukan atau seperti apa. Apalagi saya sangat prihatin, Temanggung itu dulu juga tempat masa kecil saya, 7 orang terkena dampak, itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Harusnya ini dulu yang harus diberikan gitu, walaupun BLT juga tidak dikesampingkan gitu. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih. Monggo sadurunge Mas Gumilar, Mas Haji dulu apa yang baru gabung, nanti Mbak Yanti. Setidaknya say hello. Jadi ini acara yang rutin kita artinya agenda rutin tiap hari jam 10 sampai jam 11. Tapi ini spesial Lebaran, kita bisa panjang, kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, spesial Lebaran ini kita lebih pada akhirnya tetap kepoin desa atau pengen tahu tentang desa. Walaupun beberapa tokoh ini juga teman-teman di kota tapi care dengan kita. Monggo Mas Haji lanjut. Mas Haji. Ya. Terima kasih Mas Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah media kita terus berjalan dengan baik gitu kan sahabat desa dimanapun berada. Sangat gembira sekali saya dengan acara spesial Lebaran Kepoin Desa. Ini luar biasa di mana memang akhirnya semuanya ini kembali lagi kepada kita, aturan-aturan yang sudah dibuat dan link yang dibuat oleh Mas Koco juga saya sangat-sangat luar biasa dan appreciate dengan terus bekerjasamanya dengan Kemendes dan langsung sehingga sosialisasi terutama misalnya penggunaan dan data tadi yang juga untuk pengendalian COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan apa yang sudah terjadi saat ini akan terus bergulir dan makin menyempit, makin mengecil. Untuk hilang sama sekali memang tidak mungkin, tapi pada akhirnya BB yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah pelan-pelan juga akan dilepas menjadikan herd immunity dan pada akhirnya kita harus menghadapi kehidupan baru yaitu new normal. Bagaimana kita menghadapi segala semuanya, mindset kita berubah. Gitu dulu kita tidak pernah menggunakan lebih banyak menggunakan teknologi, tapi sekarang bagaimana penggunaan teknologi informasi itu hingga sampai desa-desa ini yang harus kita juga kuatkan sehingga potensi desa dari UMKM yang terpuruk ini bagaimana bisa bangkit kembali karena krisis ini akhirnya mengakibatkan krisis wabah ini mengakibatkan juga ke krisis finansial. Beda dengan krisis di 98, di 2008, di tahun 2020 ini, dengan adanya krisis COVID-19, ini sangat-sangat beda karena posisinya ini yang dihantam, kalau yang lalu itu adalah konglomerasi, industri-industri besar yang mengalami keparahan, kalau ini keseluruhan. Dan dulu
UMKM dan industri kecil ini adalah penyelamat ekonomi bangsa. Tapi saat ini inilah yang terpuruk, sehingga peran daripada sahabat desa untuk juga bisa membantu dengan satu cara gitu. Kita kembali ke desa, kita belanja di warung tetangga, kita tetap menggunakan produk-produk dalam negeri. Ini salah satunya juga yang akhirnya bisa mengangkat harkat dan martabat daripada perekonomian bangsa ini. Ayo kita mulai dari desa, kita kembali lagi makan pecel, kita kembali lagi makan gudeg, kita kembali lagi makan soto Medan, sehingga semua itu yang produk-produk Indonesia ini juga kita sendiri yang bisa menikmati, dan ini semua adalah sesuatu yang bisa mengangkat harkat dan martabat UMKM, khususnya akhirnya juga memicu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Itu yang mungkin diinikan Mas Koco, sehingga selain bagaimana kita mengantisipasi daripada penggunaan dana desa yang dialihkan menjadi dana penanggulangan COVID-19, kita juga harus membuat pilihan lain, yaitu bagaimana mengangkat dan menggairahkan UMKM terutama yang ada di desa-desa. Tempo hari saya melihat ada bagaimana petani-petani itu sangat sedih saya melihatnya, sehingga hasil panennya itu dibagi-bagi di daerah Jawa Tengah. Setelah dibagi-bagi, yang dikasih itu juga udah kebanyakan, gitu, sehingga apa, hasil itu tidak bisa didistribusikan dan akhirnya daripada busuk mereka buang. Nah ini sebenarnya tidak perlu terjadi, sehingga ada beberapa sektor yang harus diperhatikan, terutama pertanian yang berada di desa, UMKM yang berada di desa, sehingga untuk penopang berarti bagaimana akhirnya juga kepoin desa, Mas Koco dan rekan-rekan semua juga bagaimana berorganisasi bisa berkoordinasi dengan Kemenkop UKM, di mana pemberdayaan ekonomi desa juga bisa melalui koperasi, sehingga jalur distribusi yang dikuatkan dengan kebersamaan dari, untuk, dan oleh warga desa itu sendiri untuk mendistribusikan hasil UMKM, hasil pertaniannya ke desa yang lain atau ke kota, ini jadi bisa lebih mudah dan lebih ini. Guyup, gotong royong, ini yang harus diinikan, bahwa kita harus sadar, kita sebagai makhluk sosial itu pasti harus berinteraksi. Kita satu darah Nusantara, darah Indonesia, dan ini yang harus kita kuatkan. Bagaimana kita menguatkan? Ya kita harus gunakan dan kita konsumsi apa yang kita dapat dari tanah bangsa Indonesia ini. Itu Mas Koco, mudah-mudahan apa yang sudah digagas dan dijalankan ini bisa terus bergulir. Insya Allah saya juga akan turun karena saat ini saya juga sebagai Satgas Konflik dari LPBI NU, juga di Des Relawan BNNP. Jadi kita sama-sama melihat bahwa bagaimana kecemasan. Selain itu saya saat ini juga bekerja di sektor keuangan, khususnya di industri pasar modal, di mana semuanya terpuruk. Dari industri besar hingga industri yang kecil. Dan prioritas industri kecil ini yang harus diselamatkan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan pada umumnya bagaimana meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat itu juga bisa meningkat kembali. Demikian Mas Koco, silakan dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru saja kita mendapatkan tauziah kebangsaan tentang bagaimana kita harus kembali ke desa. Ini hebatnya senior saya ini masing-masing punya keahliannya. Nah, ini Mbak Yanti yang ahli kopi ini, kayaknya kopi Muria udah kelihatan di belakang sana. Moga menyapa teman-teman, minal aidin wal faizin, atau ada yang ingin diberikan tambahan informasi lagi? Yes. Assalamualaikum. Ini sedang siang. Pak Kocong ya. Ini untuk masalah kepoin desa, tentang dana desa Om Kocong. Jadi untuk dari kami ini para komunitas kopi di Muria, ini para pelaku ini kan justru lebih banyak terimbas ya. Karena apa? Karena mereka satu selain jualan kopi dia ngojek. Kalau itu wisata ditutup Om, akhirnya kan enggak dapat ketiga-tiganya. Kopinya lesu, ojek ke ziarah Muria juga enggak ada, gitu ya. Terus
tentang dana desa ini malah kayaknya dari teman-teman ini belum ada yang ke situ sama sekali. Jadi untuk para pelaku UKM di desa kami, terutama di daerah Lereng Muria, itu masih banyak pelaku UKM yang belum kesentuh lah dengan BLT. Padahal gitu justru ya? iya berimbasnya sangat luar biasa. Artinya sebenarnya salah satu yang kena dampak langsung itu ya teman-teman yang di sektor pariwisata, karena orang juga akhirnya tidak pada keluar gitu kan ya? Iya. Jadi data sudah masuk Om Koco, data udah masuk gitu ya, cuman belum dapat apa. Kenapa? Mungkin dikoordinasikan ke desa atau ke satgas setempat yang kena dampak. Jadi ini sesuai yang tadi disampaikan sama Mas Carik Khalil tadi tentang bagaimana ini tidak jelas, ini harus ada ketegasan apakah untuk orang miskin atau untuk yang kena dampak. Karena kan tidak semua orang miskin kena dampak, dan kalau kemudian basicnya data orang miskin, sebenarnya yang kena dampak yang lebih banyak kan mungkin gitu. Selamat bergabung dari akun pemerintah Desa Sumber. Monggo kalau ingin menyapa, ingin menyampaikan sesuatu, atau Mas Gumilar tadi ada yang ingin disampaikan, Mas Gumilar? Ya, sebenarnya efek boomingnya BLT desa itu karena pertama dari media. Kalau saya lihat itu gembar-gembor media tentang akan adanya bantuan dari pemerintah berupa BLT desa dengan besaran yang ditentukan juga 600.000 per kakak. Itu kan jadi bumerang di bawah. Masyarakat itu kan jadinya mengharapkan. Nah, terkait masalah tadi penerima BLT dana desa tersebut, kalau masyarakat miskin jelas kena dampak sebenarnya Pak Koco. Karena yang tadinya sudah miskin, sudah tidak bekerja, akhirnya tetap kena dampak. Kalau untuk sektor pariwisata itu jelas, sektor pariwisata dan hiburan itu sangat-sangat jelas yang paling terkena dampak selain yang warga masyarakat miskin. Karena di lingkungan saya di sini kan jadi kayak contoh pemain musik, hiburan, organ atau organ tunggal atau apa itu kan akhirnya tidak ada hiburan karena tidak ada orang nikahan. Jadinya tidak bekerja. Nggak ada acara hiburan. Itu salah satu yang terkena dampak juga. Nah, prioritas penerima BLT desa itu kan akhirnya jadi simpang siur sebenarnya karena tadi dari level-level atas kita satu datanya tidak rapi, yang kedua penyalurannya terpisah-pisah. Jadi pusat ngeluarin sendiri, provinsi ngeluarin sendiri, kabupaten ngeluarin sendiri. Itu kan contoh misalnya dari provinsi, katakanlah provinsi sudah mengeluarkan misalnya per tanggal 1 misalnya. Sedangkan dari kabupaten belum. Dari dana desa BLT belum. Itu kan jadi ribut di bawah. Masyarakat kan jadi ribut. Oh, itu udah keluar kok saya nggak dapat. Nah, itu yang jadi bikin kisruh di situ. Makanya tadi kayaknya Mas Gumilar. Kalau yang saya lihat dari update berita, cuma saya coba ingin mencoba nanti bisa kita datangkan jadi tamu di tempat kita yang Banyuwangi ya, yang secara data mungkin lebih rapi karena memang sepertinya desa-desanya sudah mampu untuk melakukan koneksi data database digital ya. Itu mungkin salah satu tantangan yang menarik. Artinya teman-teman di desa harus mulai ada kesadaran bahwa dialah yang punya hak atau dialah yang punya kewajiban lebih besar memberikan informasi data dari masyarakat. Nah, ini yang mungkin kita dorong, dan insya Allah malam mingguan desa malam minggu besok itu akan datang di acara kita malam mingguan desa tiap
jam 7:30 sampai 8:30. Nanti dari Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan tentang lomba desa dan terkait dengan profil desa, termasuk program profil desa kelurahan yang sebenarnya sudah ada ini bagaimana bisa dimanfaatkan atau bisa dikelola lebih baik ke depan. Semoga, itu kan yang Prodeskel itu kan ya? Ya Prodeskel. Insya Allah Pak Eko yang dari Kementerian Dalam Negeri, Direktur Evaluasi Desa dan Kelurahan itu sudah semalam sudah menyatakan kesediaan untuk jadi tamu di acara malam mingguan desa. Jadi kita punya acara tiap hari Senin sampai Jumat itu Kepoin Desa pagi, kemudian Sabtunya itu acara bareng dengan Kementerian Dalam Negeri itu di jam 7:30 malam. Jadi 1 jam kita ngobrol sama orang Kementerian Dalam Negeri. Jadi harapan kita adalah forum-forum seperti ini bisa menjadi tempat untuk kemudian curah pendapat atau memberikan input-input untuk kemudian bisa menjadikan desa kita menjadi lebih berdaya, lebih mulia, karena memang dikelola dengan lebih baik. Saya pikir itu yang tambahan yang bisa saya sampaikan. Sedikit tambahan. Sedikit tambahan. Ya jadi pada intinya kasus COVID ini yang tidak tepat adalah bantuan yang terpecah-pecah. Ya. Pusat, provinsi, kabupaten, desa itu terpecah-pecah. Kenapa tidak terpusat aja misalnya di pusat atau diturunkan ke desa aja? Sekaligus pusat turun ke desa atau dari desa ditarik aja langsung ke pusat biar mereka yang ngurus. Itu satu. Yang jadi masalah kedua terkait data. Nah, ke data tadi kalau misalnya emang desa punya kewenangan, ya sebenarnya punya kewenangan penuh. Cuman mereka yang di level atas dari kementerian merasa bahwa mereka punya data EKTP, punya basis data, dan mereka ngerasa kita yang punya data. Terus dari Kementerian Sosial, kita yang punya data orang miskin loh. Jadi si Mas Yur di antara data-data itu saling tumpang tindih. Nah makanya mungkin nanti bisa jangan lupa undang saya juga nanti pas ada Kemendagri. Ya, nanti malam mingguan desa jam 7:30 sampai 8:30. Nanti saya share juga Zoom-nya. Cuma mungkin forumnya lebih pada bagaimana dari kementerian dari tamu narasumber, nanti teman-teman yang ingin menyampaikan secara langsung bisa melalui fasilitas Zoom yang nanti kita juga share. Siap. Itu aja Pak Koco, terima kasih. Oke. Ada yang ingin menyampaikan lagi sesuatu tanggapan atau respon? Mas Sugeng Wiono, dahar coba banget ini. Nyimak dulu Pak Suryo. Sarapan apa makan siang ini? Sarapan nyimak dulu ini. Sehat-sehat Mas. Amin. Alhamdulillah. Nalajin Bapak izin Pak Suryo. Izin Bapak izin. Monggo dilanjut. Ini Mbak Saros mau menyampaikan lagi. Monggo silakan. Iya, terima kasih Mas Koco. Saya setuju sebenarnya dengan tadi yang dari Jawa Barat ya. Yang barusan Niko tuh dari mana ya, Pas? Jawa Barat, Bu. Cirebon. Iya, betul. Memang sebenarnya itu tadi kan saya matur. Di awal tadi saya sudah matur bahwa sebenarnya SOP itu harus ada. Yang pertama. Yang kedua, data itu sebetulnya pokok-pokokane paling ngisor itu desa toh, Mas. Kan gitu. Jadi sehingga kita bisa dapat KTP dari mana? Daftarnya kemana pertama kali? Kan ke RT, RW, kemudian itu kan berjenjang kan gitu. Jadi harusnya kementerian, saya nggak tahu, kementerian itu mendapatkan data KTP misalnya dari IKTP, itu akurat nggak? Saya aja punya 2 KTP. Saya aja punya 2 KTP gitu. Nah, hal seperti ini kan sebenarnya kalau harus ada yang dibuang dong kalau 2 KTP. Lanje, milo menika Mas. Makanya bingung pada saat sekarang itu ada pendaftaran sensus itu saya nggak bisa masuk ke sistem. Saya nggak bisa masuk ke sistem. Nah, itu yang sudah saya. Tapi pas coblosan bisa nyoblos 2 kali dong berarti.
Nah itu Wah, dia, Mas. ini Itu bahaya dia, ini. itu dia. Lanjut, Mbak. Nah, kebetulan nyoblosnya hanya 1 kali karena hanya di tempat RT aja gitu. Jadi yang itu KTP itu yang dianukan. Karena alamatnya sama, Mas, tapi nomor KTP-nya itu bisa berbeda. Nah, kakaknya pun juga bisa berbeda. Aneh ini, aneh gitu. Sementara artinya sebenarnya secara database kita memang bermasalah data kependudukan. Makanya harusnya akuratnya itu bagian yang perlu kita bedah ini. Iya, itu bisa ini Mas Gunawan Wibisono itu yang Direktur Dukcapil itu harusnya kapan-kapan diundang di TV Desa ini Mas, kan kebetulan kan Undip juga. Nah, kembali lagi kepada ini, harusnya data akurat ini benar seperti Mas Jabar tadi, akurat ini dari desa harusnya. Itu yang dipegang oleh pusat untuk memberikan BLT, segala macam finansial dan sebagainya. Ini mungkin sebagai sebagai masukan juga untuk Pak Martono tadi ya, yang beliau adalah orang hebat di pemerintahan gitu ya. Ini yang perlu kita inginkan. Satu, yang kedua adalah dari sisi desanya memberikan data juga harus akurat gitu. Jangan like and dislike. Waduh, iki tonggoku jenenge koncoku arisan gitu kan. Udahlah dia sering bantu saya ya wis tak kei, padahal sebenarnya tidak pada kategori itu. Gitu, Pak. Sementara itu aja dulu. Sementara itu aja dulu. Yang tadi saya sudah matur. Mas Abu Khalil, monggo yang ingin disampaikan. Terima kasih. Mungkin sedikit menambahi. Ini memberikan data-data ke pusat. Ya, terkait dengan akurasi data ya. Data ini masih jadi momok bersama lah. Yang terjadi mungkin begini, sedikit cerita nggih. Saya juga bukan operator nggih, bukan operator yang SIG-NG itu, yang data kemiskinan itu yang terkait dengan DTKS. Cuman yang terjadi begini. Saat ini ada macam-macam bantuan yang tadi diceritakan, kita sudah paham. Ada yang dari pusat, ada yang tadi masuk rekening penduduk yang jadi curigai, jadi selingkuhan. Itu. Nah, ada cerita menarik begini memang. Jadi kemungkinan besar yang diasumsikan di bawah itu pusat, dalam hal ini Kemensos, itu mengambil data untuk bantuan langsung tunainya itu dari DTKS. DTKS ya. Jadi DTKS itu ada NIK, ada nama. Ya. Akan disinkronkan dengan perbankan. Ini loh, warga kami dengan nomor NIK ini ada enggak yang punya nomor rekening? Ada yang BNI, ada yang BRI, ternyata di laporan, oh ada nama-nama ini. Nah, itu otomatis dia akan dapat SMS blast itu, dikirim SMS itu beredar, Anda dapat bantuan 600.000 tahap 1 itu. Itu yang sudah punya rekening. Bagi yang belum punya rekening, BNI saat ini itu sudah menyediakan nomor rekening khusus untuk beliau-beliau ini. Sudah disiapkan nomor rekeningnya untuk menerima BLT. Bagi nama-nama mereka yang terdata ada NIK-nya itu kemudian dibikinkan rekening. Sudah dibuatkan rekening di BNI. Tinggal konfirmasi ke BNI. Ke BNI bawa KK, bawa KTP, otomatis uang sudah masuk 600.000 ke rekening yang bersangkutan. Itu yang terkait dengan tadi fenomena rekening yang tiba-tiba dapat 600.000 itu. Nah, itu yang kami ingin, mungkin nanti juga bisa dibedah lah Mas ya. Terkait dengan simpang siur data itu gini. Teman-teman di bawah yang namanya operator SIG-NG itu yang terkait dengan data kemiskinan itu, dia bisa mengupdate data itu tiap hari sebenarnya. Tetapi finalisasinya untuk masuk ke sistem itu 6 bulan sekali. Sayangnya dilihat teman-teman. Ini biar jelas supaya teman-teman yang mengikuti acara ini termasuk yang mengikuti di channel YouTube ini paham. Jadi melakukan updating bisa dilakukan tiap hari oleh petugas. Setiap hari bisa update. Itu petugasnya petugas desa apa petugas? Petugas desa. Oke, tetapi ya itu yang 6 bulan sekali yang punya otoritas apa? Itu di Kementerian Sosial. Ya, jadi gini,
Setiap hari kita misalkan ada orang yang di data DTKS itu meninggal misalkan ya. Kita keluarkan. Tapi hanya di antrian keluar, Mas, belum keluar beneran. Di antrian. Oh, kita antrikan untuk keluar. Nah, misalkan ada kita temukan warga yang miskin. Tapi belum masuk di DTKS. Itu bisa kita antrikan untuk masuk. Karena datanya itu jumlahnya itu harus tetap. Misalkan desa saya 3.000 kaplingnya. Ya dia hanya bisa masuk nanti 3.000. Yang keluar berapa, yang bisa masuk berapa. Itu tetap. Oh, nah, artinya jatah tiap desa berapa, itu yang kemudian bisa di-switch. Betul. Ya, jadi misalkan kayak PNS begitu ono sing pensiun lagi kemudian ada pengisian ngono ya. Betul. Iya, jadi ada yang misalkan ada yang meninggal 10 atau yang kaya 10 kita keluarkan hari ini. Maka 6 bulan lagi itu kan kita sudah menyediakan itu Mas yang mau masuk. Oh, ada miskin baru macam-macam. Itu nanti 6 bulan itu baru dia di-switch oleh Kemensos. Nah, jadi tidak setiap saat bisa ganti, tapi bisa ngantri. Nah, sayangnya teman-teman ini yang saat ini, ngapunten, katanya sih saya bukan operator SIG-NG ya. Data yang keluar itu banyak yang sebelum 2020 yang dipakai oleh Kemensos itu. Katanya sih saya juga perlu konfirmasi. Berarti bukan data up to date dong. Bukan data up to date Mas Koco. Belum. Karena masih banyak yang teman-teman itu di bawah sambat lah bahasanya, sambat. Saya sudah ngupdate ini. Artinya sudah dilakukan tapi belum dilakukan aktivasi dari pihak. Betul. Nah, ketika data digunakan itu belum data yang terbaru. Perkiraannya teman-teman itu yang bulan Oktober, update bulan Oktober 2019 Mas, mungkin. Karena nunggu 6 bulan itu ya Pak Kolir? Iya, betul. Setiap 6 bulan sekali di-switch oleh itu. Apalagi yang hari-hari ini kemarin itu sudah tidak bisa digunakan, ditutup. Ya mungkin karena mau ada BLT ini ya. Jadi Kemensos menutup akses. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau mau nah ini satu lagi mumpung Nah, ini yang jadi kendala teknis. Ada kendala teknis juga Mas, yang dari operator itu. Itu kan aplikasi SIG-NG itu kan ganti-ganti versi ya. Ada pembaruan versi A, B, misalkan 41, 42, macam-macam lah secara teknis. Sangat sayang ketika dia ganti aplikasi itu, datanya, database-nya itu bisa kembali ke, ya enggak ngikut. Bisa kembali ke versi yang sebelumnya. Sebentar. Aku nek wis tekan IT gini rada-rada paham. Ketika kemudian dilakukan update, itu database nggak ngikut. Nggak ngikut. Oh, itu ketika ganti versi. Ya, makanya itu. Jadi teman-teman itu kan di Trenggalek ya. Di Trenggalek itu kemarin kan ganti versi 4 berapa lah, saya enggak begitu ngikuti ya. Duh, kaget loh. Waduh, ini balik lagi ke versi sebelumnya. Padahal kita sudah kadung ngentri macam-macam itu update. Ternyata itu katanya teman-teman yang versinya operator SIG itu memang ada kendala itu. Ketika ganti versi, maka dia ngenol lagi. Waduh, sia-sia lagi. Nah, mungkin karena ini ganti kan baru ganti versi, Mas. Baru ganti versi. Nah, ini kelihatannya kembali lagi ke data yang awal. Banyak orang yang meninggal. Kembali ke data 2014. Nah, itu dia bahayanya. Banyak yang meninggal dunia, Mas. Banyak yang meninggal dunia muncul lagi. Padahal teman-teman sudah merasa bahwa itu sudah dihapus. Oke, Mas Gumilar tadi kayaknya ngacung-ngacung terus ini. Urusan aplikasinya. Ayo ngomong. Seru, Pak. Seru. Maka. Jadi kalau SIG-NG itu sebenarnya simpel, urusan masalah data itu sebenarnya kuncinya ada di Kemendagri. Mungkin kalau nanti malam minggu jadi Kemendagri atau Kemensos? Bentar. Kunci utamanya itu ada di Kemendagri karena yang punya data kependudukan adalah Kemendagri. Nah, mungkin nanti dari Kemensos dan Kemendes bisa diundang juga nanti malam minggu biar kita ada sinkron 3 kementerian itu. Bahwa data sebenarnya kan pusatnya adalah di Kemendagri dari data kependudukan. Untuk masalah SIG-NG itu kan teman-teman Puskesos itu kan entry ulang. Nama, nik, alamat, nomor kakak. Kenapa nggak ngambil aja dari... Mas,
Berarti dari data Kemendagri ketika kemudian ke Mensos itu dia harus entry ulang. Dia tidak dia dari nol. Manual. Dia tidak dari nol. memasukkan NIK umpamanya kemudian otomatis semua data ngikut. Enggak, tidak. Manual, Mas. Dari nol. Oh. Nah, makanya ini kan salah. Aplikasi seperti ini kan salah. Harusnya itu kan pusat datanya itu ada di Kemendagri, tinggal ditarik. Nanti SINIK ini nanti dia termasuk dari DTKS. Nah, nanti dia terdaftar di DTKS Kemensos. Nah, misalnya kalau punya Kemendes punya kepentingan terkait data juga bisa ditarik dari Kemendagri juga datanya. Dan ini yang jadi masalah itu sebenarnya bolak-balik saya bilang dari awal itu kesalahan itu ada di database kependudukan di Kemendagri. Termasuk yang kayak data pemilih itu juga salah sebenarnya, datanya harusnya dari Kemendagri juga. Mas Gumilar, yang saya tahu kalau Dukcapil itu kemudian dia punya data itu open. Artinya open adalah ketika ada para pihak yang membutuhkan, dia bisa langsung mendapatkan akses dalam batas-batas tertentu. Mestinya nggak harus entry manual kayak gitu ya, Mas? Betul. Jadi gini, kalau di Kemendagri itu kalau kita meminta data, ini BPJS aja nih ya, BPJS itu kan satu kementerian pemerintahan ya. Itu ketika dia datanya belum update, dia harus nge-request dulu ke Dukcapil. Jadi tidak ada interkoneksi, integrasi antara sistem sistemnya Kemendagri yang teropen secara IT-nya. Dia harus minta manual. Datanya di copy, harus request dulu baru di copy datanya, baru diimport ke aplikasi yang ada di masing-masing instansi. Nah, itu kesalahan. Mestinya kan host to host kan bisa dilakukan. Tidak ada di Kemendagri. Tidak ada fasilitas host to host. Itu salah satu kesalahan. Menarik, itu nanti bisa kita bisa oprek untuk pertemuan malam mingguan. Oke, siap. Lanjut. Jadi teman-teman yang mungkin agak paham atau memahami kondisi lapangan, jangan lupa nanti malam minggu masuk ke Zoom supaya bisa tektokan. Monggo, ada yang ingin menyampaikan sesuatu tambahan? Ini Temanggung ini mikir lagi mikir apa le? Podo-podo blangkonan kok kono malah mikir. Mikir kopi ini Temanggung gimana, apa kabar? Bagus. Oke. Mas Tergalek matur nuwun sangat tadi informasinya. Jadi kita biasanya cuma sampai jam 11, tapi ini karena asik kayaknya jadi nambah 30 menit. Tapi kalau masih ada yang ingin disampaikan, saya masih bisa buka ruang tambahan waktu. Tapi kalau enggak mungkin dipaske jadi 1,5 jam, jadi 11.30 nanti kita akan akhiri. Luar biasa saya mencoba menginisiasi karena kekosongan tamu hari ini, karena masih suasana Lebaran. Saya mencoba mengundang teman-teman, ternyata banyak teman-teman hebat yang bergabung. Jadi kepikiran nanti setiap, walaupun ada tamunya, saya akan share akses Zoom supaya teman-teman yang mungkin sesuai dengan konten yang ingin didiskusikan oleh tamu bisa ikut bergabung, bisa ikut memberikan pendapat, memberikan masukan, ataupun sekedar mengikuti langsung di Zoom supaya kalau pas ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan, karena di samping menggunakan Zoom juga chatting di YouTube mestinya juga kita pantau. Tapi untuk kali ini spesial Ramadan saya tidak spesial Lebaran saya tidak memantau chatting di YouTube, jadi langsung ke teman-teman. Dan satu lagi, Mas Syarif dan teman-teman penggiat desa, saya sedang mencoba mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri ada satu momen silaturahmi akbar atau rapat akbar desa dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Kenapa ke Kementerian Dalam Negeri? Karena memang saya melihat bagian dari aparatur pemerintahan desa itu mesti
koordinasinya di Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Aji tadi tentang new normal atau normal tapi yang diperbarui, itu harus bagaimana? Artinya kan kalau di kota-kota sudah mulai untuk mengurangi bersentuhan dan seterusnya, bahkan sekarang di aplikasi pembayaran pun sudah ada juga dari GPN, dari KRIS itu sudah mulai juga ketika pembayaran cashless itu screen QR-nya pun tidak harus kemudian mengarah ke QR-nya, tapi udah langsung cuma dikirim foto foto dari QR-nya sudah bisa langsung dilakukan transaksi. Jadi banyak hal yang menarik, banyak hal yang baru yang harus kita ikuti atau kemudian menjadi adab atau menjadi gaya hidup yang baru pasca COVID ini. Dan memang betul seperti yang tadi disampaikan, apakah benar-benar bisa hilang virus ini mungkin sama seperti kalau kita ngomong virus flu atau influenza pun itu sampai sekarang juga masih ada. Jadi memang kita harus hidup berdampingan dengan virus, artinya saling menjaga itu. Saya pikir itu matur nuwun sekali teman-teman teman-teman hebat yang sudah bergabung, sungguh luar biasa. Saya diberikan dukungan untuk bisa melangsungkan acara rutin karena tadi nggak ada tamu yang datang. Saya luar biasa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ada salah-salah saya dan teman-teman dalam perjalanan ini, mohon bisa dimaafkan. Ini kita akan akhiri sampai di sini, sudah lewat dari agenda kita 6 menit jadi 30 menit, jadi 90 menit. Teman-teman Sekdes, teman-teman penggiat desa, Mbak Saras yang dari perkembangan kebijakan dari kementerian, kemudian Mbak Yanti yang objek wisata sudah sudah mulai tidak ada pengunjung, tapi insya Allah akan ada kehidupan normal baru dengan gaya baru yang hanya kita atau hanya orang-orang yang kemudian siap tantangan itu yang kemudian akan sukses, termasuk kopi juga bisa online, dikuatkan online-nya. Satu saat nanti kita bedah di Kepoin Desa ngomongin kopi ya Mbak Yanti ya, dan komunitas kopi kita coba obrolin di sini bagaimana menentukan agenda new normal pasca pandemi. Salam, kita tunggu secara khusus ngomong-ngomong data malam mingguan desa, Mas Minar, jangan sampai lupa, Mas Sabu, aja sampai lupa, Mas Eko dari Kementerian Dalam Negeri sudah firm akan hadir dari jenengan yang di lapangan paham betul kondisinya kayak apa, silakan nanti kita buka kesempatan obrolannya. Salam, terima kasih, sampai jumpa di Kepoin Desa episode selanjutnya, tiap hari jam 10 sampai 11, spesial Lebaran karena obrolannya asik, kita sampai 11 juga. Salam bahagia kerabat desa Indonesia.